Apa kabar Anda semua hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Januari. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun PDIP ke-48, Bung Rocky. Anda udah kirim karangan bunga? Oh, ini selamat ya Ibu Mega tuh. Setahu saya juga itu hari ulang tahun Tritura tuh. Gerakan mahasiswa dimulai 10 Januari tuh. Tahun 66 itu. Oke, jadi Ibu Mega berulang tahun PDIP. Oke, kita ucapkan selamat menjadi dewasa gitu, atau selamat memulai kedewasaan politik gitu. Tapi yang menarik ini Bung Rocky, ini temanya nih spesifik nih. Jadi dalam ulang tahun yang ke-48, Bung Mega mencanangkan gerakan bersih Kali Ciliwung. Nah, Oh, seru waduh. ini. Emangnya banyak koruptor di pinggir kali Ciliwung sehingga mesti dibersihkan itu. Yang mesti dibersihkan sekarang adalah koruptor itu. Kalau kali Ciliwung mah urusan kementerian PU, daerah aliran sungai, urusan Pemda, saya kira itu udah dianggarkan. Jadi apa pentingnya itu membersihkan kali Ciliwung itu, nggak ada pentingnya. Dan ini musim hujan itu sungai itu membersihkan dirinya sendiri ya. Karena itu PDIP juga seharusnya membersihkan dirinya sendiri gitu kira-kira. Ya. Nah ini kok saya jadi rada-rada apa ya, rada ini menduga-duga gitu. Mengapa kemudian tiba-tiba Bu Mega fokus ke Sungai Ciliwung, sementara kemudian ada Menteri Sosialnya juga kemarin Risma hari ini juga fokus mengurusi gelandangan di Jakarta. Ini kebetulan saja atau sebenarnya ini ada bagian dari skenario besar gitu Bung Rocky? Harus dianggap kebetulan. Jadi semua hal sekarang kita mau anggap kebetulan. Kebetulan Mensos berlokasi di Jakarta. Kebetulan Sungai Ciliwung mengalir membelah Jakarta. Kebetulan PDIP ulang tahunnya di pusat ibu kota Jakarta. Semua yang kebetulan itu mesti dianggap sebagai didesain oleh alam semesta gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong seriusnya, seharusnya memang bukan kita soal lingkungan, tentu soal serius ya, bukan soal ecek-ecek, bukan Ya. menafikan pentingnya pemberian Sungai Ciliwung, tapi saya kira sebagai sebuah partai politik itu satu bukan peran, bukan topoksi dia, tapi kemudian kita tahu sendiri sebagai partai politik kan PDIP itu belakangan ini banyak sekali dibelit persoalan korupsi seperti Anda singgung tadi. PDIP itu mensponsori undang-undang Omnibus Law. Isi dari Omnibus Law cuma dua, yaitu relaksasikan korporasi supaya investasi masuk, dan kedua rusak lingkungan. Jadi bertentangan kan, isi dari undang-undang itu kan membiarkan lingkungan dirampas oleh kebutuhan tanah karena ada investasi. Mestinya itu yang dilakukan PDIP, bersih-bersih undang-undang Omnibus Law yang justru merusak lingkungan. Karena kerusakan lingkungan itu policy induced environmental disaster. Jadi dia disebabkan oleh kebijakan. Nah, PDIP justru pro kebijakan yang anti kebersihan lingkungan, anti pengawetan lingkungan, anti deforestasi itu. Jadi bertentangan kan, PDIP mensponsori undang-undang yang dicaci maki seluruh dunia sebagai undang-undang yang membahayakan lingkungan. Sekarang dia membersihkan sepotong kali Ciliwung yang mungkin panjangnya cuma 100 meter yang dibersihkan kan. Jadi pencitraan semacam ini yang kalau kita orang akademis itu tahu bahwa ini artinya berupaya untuk menutupi kegagalan kebijakan dengan satu headline bahwa PDIP membersihkan lingkungan. Itu berarti PDIP pro lingkungan hidup. Kalau dia pro lingkungan hidup, maka dia seharusnya tidak menyetujui undang-undang Omnibus Law. Sekarang kita tanya, PDIP menyetujui enggak? Dia menyetujui, maka seluruh derivat dari logika tadi batal demi akal gitu. Nggak masuk akal sebuah partai atau apa aja, ormas apa yang pro pada undang-undang Omnibus Law itu, tetapi lalu melakukan pekerjaan volunteer membersihkan lingkungan. Itu sama seperti orang yang menganggap ya saya pro lingkungan, saya anti animal testing itu, karena itu jangan siksa binatang dengan menguliti tubuhnya itu. Tapi dia pakai sepatu kulit, dia pakai jas kulit. itu berbalik arah kan, sama juga tuh. Membersihkan Ciliwung tapi pro perusakan lingkungan melalui Omnibus Law. Itu paradoksnya tuh.
Ya. Jadi banyak sekali paradok-paradok ya, apalagi seperti misalnya begini, ini kasus sedikit kita singgung Bu Risma. Ketika dia belusukan dengan gelandangan, kemudian wartawan rame-rame membuat sebuah reportase yang menurut saya sangat menarik. Gitu, ada sebuah kampung 1001 malam disebutnya di kolong jembatan di Surabaya begitu. Ada lebih dari 170 kakak tinggal di situ dan sepengakuan mereka sampai sejauh ini Bu Risma sudah 2 periode juga nggak pernah ke sana gitu. Tiba-tiba kok ini kita disuguhkan dua paradok-paradok yang menurut saya sangat secara akal sehat mengganggu kita ini. Jadi itu soalnya kan saya pikir Ibu Risma dipindahkan ke Jakarta karena telah membereskan gelandangan di Surabaya. Karena itu oke, dia harus bereskan gelandangan di Jakarta. Jadi mungkin Ibu Risma berpikir di Surabaya gelandangannya 170 kakak, itu mungkin kali 5 satu keluarga itu segala macam 500 gelandangan. Susah beresinya. Kalau di Tamrin kan cuma ada satu gelandangan, maka lebih mudah membereskan gelandangan di Jakarta karena cuma ada satu gelandangan. Dan itu pun bisa dipesan. Gelandangan itu bisa dipesan ada di Tamrin. jadi ini ya itu kita pindah dari satu paradoks yang lain. Jadi terlihat bahwa memang mutu kita bernegara itu merosot, justru dimerosotkan oleh partai-partai yang menganggap dirinya pro rakyat itu. Lalu rakyat dibiarkan sekedar jadi bahan olok-olok pers. Kan akhirnya kan gelandangan dijadiin olok-olok pers gitu kan. Bukan pers yang mengolok-olok, tapi pers terpaksa mesti bongkar ketidakkonsistenan dalam kebijakan penanganan gelandangan di Surabaya. Ya. Saya kira dalam kasus Ibu Risma ini sebagian besar dari pers sudah mulai siuman begitu, Bung Rocky ya, menjalankan peran. Dan saya kira ini penting buat pers untuk lebih jauh lagi bergerak untuk menguliti partai-partai politik gitu yang selama ini ternyata tidak satu kata dengan perbuatan. Nah itu saya senang istilah itu. Pers harus kembali pada akidah jurnalismenya itu, yaitu menguliti, karena itu betul-betul semacam pengakuan tentang keuletan untuk mencari kebenaran. Orang yang ulet mencari kebenaran itu sama dengan orang yang yakin akan tiba di langit gitu, akan pergi ke surga, karena itu akidahnya lurus. Saya pakai perumpamaan begitu tuh. Jadi akidah jurnalisme adalah mengungkapkan kebohongan sebetulnya, jadi orang anggap pers coba beritakan kebenaran. Bukan, memberitakan kebenaran itu biasa aja tuh. Tapi mengungkapkan kebohongan itu adalah tugas yang radikal dari pers. Saya kira itu kita diingatkan kembali fungsi pers untuk mengungkap kebohongan itu. Kalau menyatakan kebenaran itu para ulama bisa lakukan itu, tapi membongkar kebohongan itu hanya pers yang mampu, karena pers punya kuping lebih dari 2, punya mata lebih dari 2, dan penciuman dia terhadap kemaksiatan politik itu sangat peka, sangat tajam. Ini dahsyat ini. Saya menangkap suasana suasana religius kali ini dari Anda ini, mulai soal bicara kemaksiatan, akidah dan sebagainya. Berat ini urusan. Kita perlu narasi-narasi yang sosio-religius. Nah itu kita pakai yang narasinya religius tapi dengan efek keadilan sosial. Dan hanya itu kan, bahasa religius selalu membuat kita mengevaluasi batin kita, bukan sekedar tubuh atau otak kita, tapi batin kita. Batin kita dibuat melarat oleh kebijakan-kebijakan yang berbohong itu. Dan tugas pers adalah mengembalikan kepercayaan publik pada dirinya sendiri, bukan mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah, itu urusan pemerintah. Tapi tugas pers adalah mengembalikan kepercayaan publik pada publiknya sendiri gitu. Karena publik sendiri udah nggak percaya dirinya, karena setiap kali lihat drakor, orang yang setiap hari lihat drakor dalam mana mengerti bahwa jangan-jangan dunia ini sebetulnya ada drakor itu. Drama Korea kan mengintai kita di semua sudut. Ya apa, drakor bukan drama Korea, drama kotor ya. Iya. Atau drama yang dikoordinir, drakor. Atau drama korupsi, drakor juga tuh. Ya. Saya kira banyak sekali akronim dari drakor ini. Tapi saya kira kita perlu memberi catatan kembali, saya kira kepada Ibu Mega, PDI, teman-teman di PDIP, bahwa ada persoalan jauh yang lebih besar. Karena korupsi bukan hanya persoalan PDIP, tapi juga persoalan-persoalan partai-partai lain dan juga para penguasa. Kebetulan sekarang ini PDIP menjadi partai penguasa, dan juga dia, kalau kita lihat dalam tabel itu, kepala daerahnya itu terbanyak yang ditangkap oleh KPK karena korupsi.
Ya harusnya disebut begitu. Kan sebetulnya mungkin Ibu Mega harus ucapkan ulang yang disebut dengan bersih-bersih lingkungan bukan sekedar Ciliwung, tetapi lingkungan PDIP sendiri. Apa Bupati PDIP itu? Jadi Ciliwung itu adalah sinonim dari Bupati PDIP, Kepala Daerah PDIP. Karena pers menunjukkan data itu kan, bahwa yang kotor itu adalah PDIP itu. Tapi PDIP bisa bilang ya itu kan oknumnya. Iya, tapi kalau satu oknum oknum, kalau oknumnya banyak, ya itu artinya ada semacam koordinasi dengan partai yang menyebabkan oknum-oknum ini dengan tanpa malu merampok uang rakyat. Jadi kekotoran itu ada di dalam polisi pemerintahan daerah yang partainya adalah PDIP. Jadi kita nggak perlu sungkan sebetulnya untuk mengatakan ya partai yang paling korup adalah PDIP. PDIP bisa bereaksi, memang dia mesti bereaksi dan dia akan bilang ada juga partai korup, betul. Kita mau sebutkan semua partai itu korup akhirnya kan. Jadi biarkan mereka saling buka-membuka supaya mereka juga saling membersihkan diri tuh. Nah kita sebetulnya masih punya banyak catatan tentang Harun Masiku, macam-macam, bahkan mungkin ada kepala daerah yang udah 3 kali kena korupsi di kasus yang berbeda, jadi udah hat trick tuh korupsinya tuh. Jadi soal bansos, Bung Rocky, ini kan soal itu bansos itu seolah-olah udah selesai. Jadi kan dikesankan pada publik bahwa kalau Ibu Risma udah menggantikan menteri sebelumnya, maka udah ada perbaikan. Lalu perbaikan itu diperlihatkan pada kebijakan pemerintah terhadap bansos. Bansosnya masih tetap nggak ada datanya tuh. Orang tetap anggap bansos ini datanya itu data yang dimodifikasi aja supaya pas dengan jumlah kantong yang ada tulisan sumbangan presiden kan begitu sebetulnya kan. Jadi bansos itu terlihat pada goodie bag yang ada logo kepala negara kan. Itu maksudnya bansos. Nah hal itulah yang saya anggap sebagai itu cuma permainan politik. Data real tentang bansos nggak ada yang tahu, Depsos nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa akses. Siapa sebetulnya yang berhak dapat bantuan sosial? Jadi sekali lagi kita harus tuntut lagi soal korupsi Menteri PDIP siapa Yuliari Batubara itu. Bahkan sekarang ada petisi untuk menghukum mati beliau kan. Yes. Jadi bayangkan misalnya publik udah sampai pada kejengkelan absolut itu sehingga bikin petisi hukuman mati itu. Saya nggak setuju hukuman mati, tapi saya pahami betapa kejengkelan itu akhirnya memuncak pada sesuatu yang kadangkala dianggap ya udah cuman itu jalan keluarnya, kita bikin petisi hukuman mati aja. Kan itu yang mestinya dievaluasi oleh PDIP kan. Jadi PDIP bisa bikin seminar tentang korupsi dan hukuman mati dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya supaya publik tahu bahwa PDIP memang bertanggung jawab secara moral terhadap kadernya itu. Jadi jangan dipalsukan dengan membersihkan Ciliwung itu. Banjir Ciliwung itu hanya menyebabkan kampung Melayu tenggelam. Tapi banjir korupsi di Depsos yang menterinya PDIP itu menyebabkan ratusan ribu rakyat kecil tenggelam itu. Ditenggelamkan oleh pencurinya. Sekali lagi selamat ulang tahun PDIP yang ke-48, selamat membersihkan Sungai Ciliwung dan selamat bersih-bersih diri dari korupsi. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun. Saya banyak teman di PDIP. Semangat Bung Karno itu adalah betul-betul ingin membela wong cili. Bung Karno tidak pernah berpikir untuk menumpuk uang gitu. Dia meninggal dalam keadaan yang miskin tuh. Jadi seharusnya kemiskinan itu jadi tanda ideologi dari PDIP. Jadi korupsi itu artinya menambah kekayaan. Itu bertentangan dengan ajaran Soekarnoisme kan. Jadi saya ingin ingatkan itu. Karena saya pernah mengajar di Megawati Institute. 3-4 tahun berturut-turut mengajar tentang pikiran Bapak Bangsa. Jadi saya kenal kurikulum PDIP. Jadi agak aneh sekarang kalau kurikulum itu tidak diaktifkan oleh partai itu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Bye. Oke.